Selamat pagi, perkenalkan nama saya Anza Mafiratika. Hari ini saya berkunjung ke Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat. Sebelum menjadi museum, bangunan ini merupakan tempat tinggal seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang, yaitu bernama Laksamana Muda Tadashi Maeda. Peran beliau cukup penting dalam kemerdekaan Indonesia karena beliau mengizinkan rumahnya untuk dijadikan tempat perumusan naskah proklamasi Indonesia. Kita masuk ke ruangan yang pertama. Ruangan ini menyimpan sejarah yang penting. Pada tanggal 16 Agustus 1945, di kediaman Laksamana Muda Maeda, naskah proklamasi yang asli ditulis tangan oleh Bung Karno dengan judul Proklamasi. Bung Hatta dan Ahmad Subarjo turut ikut serta dalam menyumbangkan pikirannya secara lisan. Di ruangan ini pula Soekarno-Hatta mengadakan rapat bersama dengan yang lainnya. Pada tanggal 17 Agustus 1945, naskah proklamasi disetujui oleh tokoh-tokoh yang hadir. Sayuti Melik kemudian membuat salinan dengan mengetik naskah proklamasi tersebut. Selesai diumumkan dan disepakati oleh seluruh hadirin, Sayuti Melik ditemani BM Diah mengetik naskah proklamasi menggunakan mesin ketik yang ada di hadapan Anda sekarang. Ini adalah naskah yang sudah diketik. Dan ini adalah para tokoh yang hadir berjumlah 29 orang. Kita ke ruangan selanjutnya. Terdapat replika kursi dan meja yang digunakan untuk pertemuan dengan Laksamana Maeda. Selain itu, di sini terdapat plakat kenaikan tahta Raja George VI yang ditemukan di halaman depan museum pada tahun 2017 disertai koleksi perangko peringatan tahun pengangkatannya. Sekarang kita menuju ke lantai 2. Di sini terdapat beberapa ruangan yang berisikan penjelasan lebih lanjut mengenai kemerdekaan Indonesia. Dengan dulu menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai perundangan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sakral dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Kita kunjungi ruangan yang lain. Di ruangan ini terdapat pesawat Dakota yang tiba di Indonesia pada tahun 1948. Di sini ada replika senjata seperti katana dan ija helm tipe 90 yang digunakan pasukan Jepang yang terlibat pertempuran di Palembang. Di sini juga ada sedikit biografi tentang Insinyur Soekarno. Kita lanjut mengunjungi ruangan yang ada di sebelahnya. Ruangan ini terdapat penjelasan lainnya dan ada koleksi perangko Konferensi Malino, juga buku Republik Indonesia Sulawesi tahun 1953. Selanjutnya di ruangan ini terlihat ada beberapa penjelasan tentang pertempuran seperti pertempuran 5 hari di Semarang dan pertempuran Medan Area. Ini adalah replika seragam TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Di ruangan ini juga terdapat beberapa foto-foto bersejarah. Kita sampai pada halaman belakang museum ini. Di halaman ini terdapat bunker untuk berlindung atau melarikan diri. Namun mengingat rumah ini milik Laksamana Muda Maeda, kemungkinan dulu pernah digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga.
Alasan saya memilih museum ini adalah karena saya tertarik untuk menginjakkan kaki di tempat di mana proses naskah proklamasi itu dibuat dan disahkan. Saya juga ingin mengetahui lebih dalam tentang proses menuju kemerdekaan Indonesia. Dan saya juga mendapatkan ilmu baru mengenai sejarah Indonesia. Lalu, yang saya suka dari museum ini adalah museum ini nyaman dan sangat bersih, dan di sini juga terdapat tombol bahasa untuk menjelaskan peristiwa sejarah dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Jepang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton.